Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan info tentang autosave atau simpan otomatis di Google Form. Ya, jadi ketika kita membuat ulangan atau form dengan menggunakan Google, itu sudah ada fitur autosave. Fungsinya adalah menyimpan jawaban atau respon sementara. Jadi ketika nanti sudah mengisi tapi belum klik tombol kirim, itu jawabannya masih tersimpan. Jadi nanti bisa dilanjutkan di lain waktu atau di perangkat lain. Tapi syaratnya dengan menggunakan akun Google yang sama ya. Nah, jadi info ini itu sudah dipublikasikan oleh Google juga. Jadi di sini dari support Google ya, menyimpan otomatis proses respon di formulir Google. Di sini ada keterangannya. Jadi nanti akan ada simbol seperti ini, simbol cloud ya. Dan akan ada ini, dinonaktifkan ketika nanti kita menyeting untuk tidak aktif. Dari Google Workspace Update juga sama di sini. Di sini automatically save your response process in Google Form. Jadi sudah bisa diaktifkan atau sudah bisa dipakai ketika kita membuat Google Form. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, ketika menjawab form seperti ini, ketika menjawab nanti akan ada tulisan saving. Nah, seperti ini ya. Draft save. Jadi ketika menjawab nanti jawabannya akan tersimpan dan tidak akan hilang selama waktunya adalah maksimal 30 hari. Jadi ketika sebelum 30 hari itu bisa mengakses kembali jawaban yang sebelumnya kita jawab atau pilih. Seperti itu. Nah, sekarang cara menyetingnya. Cara menyeting atau memunculkan fitur tadi auto save. Ketika kita membuat form, misalkan seperti ini ya. Saya menggunakan akun pribadi saya yang @gmail.com. Ini @gmail.com. Nah, ketika saya buka formnya saya, misalkan form yang ini ya. Laporan siswa ya, laporan siswa tentang pelaksanaan KPM. Nah, ini adalah form yang saya buat di akun Google saya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah formnya. Ini formnya bebas ya, mau form apa saja. Terus kemudian ketika kita preview atau kita bagikan ke siswa ya, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini akan ada simbol ini, cloud ya. Jika diklik, nanti di sini simpan otomatis jawaban Anda. Jadi Google Formulir akan otomatis menyimpan proses Anda selama 30 hari apabila Anda login ke akun Google. Jadi ketika sudah mengisi, kemudian sebelum klik tombol kirim, itu selama 30 hari akan tersimpan. Jadi Anda dapat mengerjakan formulir di berbagai perangkat. Jadi ketika dibuka di laptop, sudah mengisi, tapi tidak selesai atau keluar atau mungkin koneksi putus, nanti bisa dilanjutkan di perangkat handphone atau mungkin laptop lain, asalkan akunnya sama. Itu bisa tersimpan ya. Nah, jadi seperti ini. Ketika saya coba isi ya, misalkan saya pilih kelas. Nah, di sini nanti akan ada tulisan draft tersimpan ya, draft tersimpan. Melengkap misalkan. Nah, sini. Nah, di sini lihat, di sini kan ada tulisan menyimpan. Nah, draft disimpan. Seperti ini ya, akan menyimpan. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini, terus saya mengisi. Nah, contohnya seperti ini ya, saya misalkan mengisi sampai ke mata pelajaran saja untuk jadwal mengajar, terus bagian bawah ini belum saya isi. Sekarang saya tutup. Saya menggunakan akun yang mulyonaspd@gmail.com ya. Saya tutup. Nah, berarti kan ini kan untuk jawabannya masih satu ya, baru satu. Tadi kan baru satu, ini adalah jawaban yang sebelumnya. Dan jawabannya tadi yang saya isi itu belum selesai, jadi di sini belum masuk. Nah, sekarang saya coba preview lagi. Buka lagi dengan menggunakan akun Google yang sama, yaitu mulyonaspd@gmail.com. Nah, di sini tulisannya adalah draft dipulihkan. Nah, dipulihkan ini maksudnya adalah yang sebelumnya kita isi, yang sebelumnya kita masukkan, itu masih tersimpan di sini. Ya, ini tadi kan milihnya saya 9D, terus nama lengkapnya Mulyono, terus ketuanya juga sama, kata kuncinya masih ada. Nah, ini kan masih tersimpan ini. Nah, ini kan masih tersimpan. Nah, di sini di bagian yang belum dijawab ya, berarti kita bisa melanjutkannya. Nah, seperti ini kan, itu fungsinya. Nah, kalau misalkan sudah klik tombol kirim, baru masuk ke respon. Nah, ini kan sudah dua. Tadi kan satu. Oke, berarti seperti itu ya. Nah, sekarang cara nyetingnya. Cara nyeting, ketika kita mau mengaktifkan autosave ini, kita masuk ke ini, ke setelan. Pengaturan atau setelan yang di sebelah
kiri atas, silakan diklik. Terus masuk ke presentasi, ya, masuk ke presentasi. Nah, di sini di bagian bawahnya ada pembatasan. Di sini nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Jadi untuk settingan simpan otomatis ini hanya berlaku untuk form yang sama ya. Jadi satu form saja kita setting. Nanti kalau misalkan kita punya form yang lain ya berarti setting lagi. Nah, di sini ada checklist, di bagian checklistnya adalah untuk nonaktifkan. Jadi ketika kita tidak menceklis ini berarti aktif. Tapi ketika checklist ini dikasih seperti ini berarti ini adalah nonaktif. Berarti tidak menyimpan otomatis. Kalau tidak menyimpan berarti mau di reload lagi atau dibuka lagi berarti masih kosong ya. Jadi ketika kita akan mengaktifkan simpan otomatis berarti checklistnya jangan jangan diklik tapi dibuang checklistnya. Nah, kalau seperti ini berarti aktif ya, aktif. Lalu klik simpan. Jadi secara default itu menyimpan otomatis. Ketika kita tidak menginginkan supaya tidak menyimpan otomatis ya berarti di bagian checklistnya ini diaktifkan. Nah, seperti itu ya. Kalau ini tidak diaktifkan simpan otomatisnya maka kita preview di sini penyimpanan dinonaktifkan. Nah, kalau seperti ini artinya ketika kita mengisi, terus kita keluar atau exit, tapi belum selesai, kita kembali lagi berarti masih kosong lagi, karena tidak diaktifkan atau dinonaktifkan. Seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru yang melakukan ulangan, itu ini adalah fitur yang sangat bagus. Ketika kita melaksanakan ulangan, bagi siswa nanti supaya responnya atau jawabannya itu masih tersimpan walaupun mungkin koneksinya jelek atau terputus, itu bisa melanjutkan di lain waktu. Itu bisa. Jadi nanti tidak kehilangan jawaban mereka semuanya. Oke, seperti itu ya. Silakan bagi teman-teman yang sudah menggunakan Google Form untuk ulangan, untuk formulir, silakan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya nantinya untuk respon tetap tersimpan walaupun terputus koneksinya atau exit di formnya. Oke, seperti itu saja untuk info kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.